Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kesehatan di siang hari ini sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah berupa sholat zuhur berjamaah. Dengan mensyukuri nikmat tersebut, mudah-mudahan waktu berikutnya dan seterusnya diberikan kemudahan terus untuk kita bisa beribadah dengan khusyuk, tunduk, ya, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita bisa berjamaah selama tidak ada yang menghalanginya. Ya, kadang kita sudah niatan, kadang sudah rencana, tapi ternyata ada halangan, misalkan dalam perjalanan, kadang sakit dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu tempo hari saya menyampaikan terkait dengan bahwa namanya pernikahan tidak selalu mulus gitu ya. Ternyata data itu ada 25-30% terjadi perceraian disebabkan karena gagal komunikasi, ya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ekonomi, kemudian ada yang mengganggu pihak ketiga, dan juga pernikahan di bawah umur, maksudnya mestinya belum boleh nikah tetapi karena sesuatu hal, ya, karena bahasa anak-anak muda itu kecelakaan gitu, sehingga harus dinikahkan. Tapi setelah nikah tidak lama kemudian ya cerai. Untuk itu di siang hari ini bagaimana kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, ya, sehingga keluarganya tadi bisa menjadi keluarga yang samawa, itu ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada satu perintah dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Ini ditujukan kepada bapak atau suami, ya, agar ketika berkomunikasi, bergaul kepada keluarganya, terutama pada istri, itu dengan cara yang patut, ya. Nabiullah Muhammad SAW telah memberikan contoh, ya, nanti, ya. Bahkan ditafsirkan salah satu identik dengan yang baik, yang patuh itu di antara adalah suami dihadap istri itu memakai pakaian yang bersih. Nah, gitu. Dalam rangka tadi bergaul kepada istri, komunikasi yang baik itu sampai dilihatnya dari sana, ya. Bahkan, ya, meskipun di rumah itu Rasulullah itu punya namanya kotak kecil, ada sisir, ya, dan minyak, ya. Jadi bersisir rambut yang teratur, ya, dan berhias secara laki-laki. Nah, gitu. Jadi ternyata bergaul atau berkomunikasi atau tadi bercampur, ya, di rumah dengan istri pun, ya, nampak dari figurnya, nampak dari fisiknya sudah menyenangkan, ya. Bahkan beliau itu mempunyai tadi kotak kecil, ya, untuk menyimpan sisirnya, sikat giginya atau siwak, minyak wangi, ya, sehingga rambut beliau selalu harum. Nah, gitu. Sungguh luar biasa ini, mungkin bisa dicontoh, ya. Kadang kita tuh malah kebalikannya, ya, karena rambut kita sering kena helm, ya, malah baunya tidak enak, gitu. Tidak wangi tapi apek. Nah, gitu. Nah, berarti kalau bisa niru berarti kita sering bersampun, bahkan diberikan minyak, ya. Nah, juga dengan
komunikasi. Beliau adalah suami yang sangat santun terhadap istrinya. Ini sabda Rasulullah, ya, bahwa sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik dari kita adalah orang yang terpilih secara akhlak kepada para perempuan, ya. Jadi lagi-lagi bahwa akhlak inilah yang harus ditunjukkan kepada keluarga kita, baik itu bisa lewat tadi perayanya, kemudian juga komunikasinya, ya. Mungkin kadang di awal-awal itu ya mungkin manis, ya. Mana saya itu berikan bimbingan kepada calon pengantin itu, ya saya urutkan gitu. Memang yang pertama mungkin podo seneng sih, jatuh cinta gitu. Kemudian nanti setelah 2-3 tahun mempertahankan, setelah itu kan sudah mulai bertahan atau tidak, nah, gitu. Maka untuk bisa bertahan ternyata butuh ini tadi, akhlak yang baik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Kemudian kuncinya apa? Ya tadi saya sampaikan, berarti akhlak yang mulia. Dasarnya adalah kalau mengikuti Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi kalau Nabi kita memiliki akhlak yang baik, ya tentu umatnya atau kita juga mengikuti akhlak Rasulullah. Bahkan Profesor Hamka di dalam tafsirnya itu di Al-Azhar menggunakan istilah budi pekerti. Jadi merupakan dua sikap, yaitu sikap tubuh dan sikap batin. Di gerak tubuhnya itu juga menjadi pengaruh juga, ya. Kadang orang itu kan kasar, ya, tangannya mungkin kasar dengan istrinya sehingga tadi terjadi KDRT, ya, bisa atau sebaliknya. Batinnya kemudian karena punya hati yang lembut, tulus, sehingga yang keluar pun halus, ya, tidak kasar. Meskipun kadang terdapat masalah, tapi tetap yang keluar adalah yang baik. Nah itu sebenarnya tidak terpisah, ya, antara gerak tubuh atau bahasa yang bisa dilihat dengan batinnya, ya. Artinya tidak ada kalimat dusta, ya, gitu. Itulah salah satu wujud akhlak, ya, dari sisi bahasa. Kemudian ada kalimat begini, ini slogan juga mungkin tidak pas, ya. Meskipun bicaranya kasar tapi hatinya halus. Kan kadang sering bilang, ya, kasar tapi hatinya lembut lu, ya. Itu adalah mungkin kurang tepat, ya, kurang tepat. Yang bagus adalah ya bicaranya halus, kemudian cerminan dari hati yang baik atau yang tulus, gitu. Tapi memang kadang tidak semua begitu, ya. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, tidaklah iman seorang itu menjadi lurus hingga lurus hatinya, tidaklah lurus hatinya hingga lurus lisannya. Nah, jadi kalau hatinya tadi lurus lempeng, ya insya Allah nanti yang keluar adalah juga yang baik, ya, tidak yang kasar. Bahkan penyebutan saja, menyebut nama Allah atau kadang orang itu kan ketika kena masalah, ya, saya itu kan kemarin kemana itu pergi ke satu tempat, kemudian ada yang sesuatu benda itu mengagetkan itu. Ini menyimpang sedikit. Itu apa yang keluar dari lisannya itu bukan lagi istighfar, bukan lagi ya Allah, bukan lagi apa innalillah, tapi yang keluar dari sangat saru gitu. Padahal ini sudah mbah-mbah, sudah sepuh, kemudian begitu kaget. Nah, tapi yang keluar malah ucapan itu yang keluar adalah barangnya Mbah Kakung. Nah, jadi kan latah tadi lah. Nah, maka dan sampai kita ketika kaget yang mesti istighfar lah, minimal itu astagfirullahaladzim. Nah, tidak yang keluar adalah justru kadang binatang, ya, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan dari hati yang baik, insya Allah nanti yang keluarnya juga baik. Nah, dengan landasan apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Jadi dilihat dari apapun, Rasulullah itu adalah sempurna akhlaknya kepada keluarganya atau istrinya, bahkan manggilnya juga begitu enak itu didengar ya. Kalau dieraskan kan tidak ya, manggilnya kadang ya malah antara tanggal muda, tanggal tengah, tanggal tua gitu ya. Ya, kadang kasar ya, gitu. Tapi Rasulullah ternyata tidak. Nah, kenapa harus mencontoh Rasulullah ya? Karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap ya rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Kalau mungkin semakin banyak mengingat Allah, insya Allah apa yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan untuk keluarga kita. Dengan berakhlak mulia maka akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ya, sehingga menjadilah berat timbangan kita. Kita punya tabungan saving amal kebaikan ketika kita memperlakukan baik kepada keluarga kita ya. Supaya kita bisa terhindar dari tadi kegagalan dalam keluarga akibat perilaku yang kurang tepat, komunikasinya tidak baik, kemudian kalau tidak emosinya memuncak sehingga menimbulkan tangan ini bergerak akhirnya juga menyakitkan. Kemudian ekonomi sebagai suami tentu ya berkewajiban memberikan nafkah ya, pakaian dan papan atau tempat tinggal. Kemudian yang terakhir adalah bagi kita orang tua tentu ingin menjaga anak kita karena belum pada saatnya ya menikah, tetapi karena sesuatu hal ya, harus nikah ya, dulu saya sampaikan nyata itu ya umur 13 tahun ya sudah melahirkan gitu ya. Nah, 13 tahun kan berarti masih SMP Pak, masih SMP ya. Kemudian yang lagi baru di atasnya ya, berarti kalau mau dinikahkan harus sidang pengadilan ya, di sidang pengadilan mendapatkan syarat untuk bisa nikah. Tetapi setelah itu karena ya belum pada kerja, belum dewasa, akhirnya ya bubar ya, menjadi tanggungan orang tuanya ya, atau mbahnya kan gitu. Nah itu kita ternyata punya kewajiban ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narom, wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya adalah ya mendapatkan beban yang luar biasa di dunia ya seperti itu. Banyak problem yang harus dihadapi terkait dengan mungkin perilaku anak-anak kita itu. Untuk itu mari tidak ada kata lain, kita hanya usaha dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, melindungi keluarga kita dari hal yang buruk tadi. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.